Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait prosedur pembuatan alat. Nah, untuk proses pembuatan alat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan alat peraga. Nah, kemudian yang kedua, kita fokus dalam pembuatan statif bandulnya dengan memotong kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 60 sentimeter. Kemudian kayu tersebut dipaku menyatu dengan balok kayu sebagai penampang statifnya agar tiang statif dapat berdiri tegak. Nah, untuk, komponen kayu melintang ya sebagai tempat gantungan beban bandul dan juga tali, kita gunakan panjang kayu kurang lebih 20 sentimeter, lalu dipaku menyatu dengan tiang statifnya. Nah, agar terlihat lebih menarik statif yang telah kita buat, baiknya kita melakukan pengecetan yang didahului dengan mengamplas statif yang telah jadi. Nah, kemudian, prosedur yang kelima adalah kita ikatlah beban pada tali dengan ukuran panjangnya kurang lebih 50 sentimeter, lalu kita gantungkan pada kayu statif yang melintang. Nah, setelah itu, penggaris ukuran panjang 50 sentimeter dan busur derajat 180 derajat dilem pada tiang statif seperti tampak pada gambar rancangan awal alat praktikum. Next. Nah, dasar inovasi pengembangan alat yang kami buat dalam kelompok kami, yang pertama kita melakukan sebuah analisis terhadap kesalahan-kesalahan praktikum dalam praktikum bandul matematis sederhana dalam mengukur gravitasi, di mana kita melihat ada dua komponen kesalahan dalam pengukuran panjang tali dan juga pengukuran sudut simpangan bandul. Nah, pada pengukuran panjang tali, kadang kita melihat dalam praktikum peserta didik dalam LKPD diminta untuk menggunakan panjang tali misalnya 30 sentimeter dan, alat penggaris yang peserta didik bawa dalam praktikum itu kurang lebih panjang penggarisnya mereka itu hanya berkisar 10 sentimeter. Nah, ketika mereka, menghitung panjang tali, menggunakan penggaris 10 sentimeter, otomatis dia tidak bisa menghitung secara langsung full 30 sentimeter. Otomatis dia akan mengukur 10 sentimeter dulu, kemudian dia lanjutkan lagi ke 10 sentimeter, dan lanjutkan lagi ke 10 sentimeter. Nah, hal tersebut bisa, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengukuran panjang tali tersebut. Bisa jadi karena kurang konsistennya, memberikan tanda 10 sentimeter pertama, 10 sentimeter kedua, sehingga akan terjadi kelebihan dalam mengukur panjang tali. Ataupun, kesalahan-kesalahan lainnya bisa kita lihat dari komponen pengukur panjang tali. Misalnya mereka sudah ukur secara akurat 30 sentimeter panjang tali, tapi mereka tidak memberikan, kasih lebih panjang tali tersebut untuk, eee, sisanya itu diikatkan pada, eee, statif yang melintang. Sehingga mereka hanya mengukur full 30 sentimeter, kemudian mereka gantungkan. Secara otomatis, panjang tali itu bukan lagi 30 sentimeter, tapi malah berkurang. Bisa jadi mungkin 25 sentimeter ataupun 23 sentimeter dan sebagainya, seperti itu. Karena sudah dipotong dengan, ikatan pada kayu melintang pada statif. Nah, kemudian analisis yang kedua itu, bisa terjadi kesalahan pada pengukuran sudut simpangan bandul, ya. Kalau kita lihat di sini ya, di gambar rancangan awal alat praktikum, kadang, kesalahan-kesalahan peserta didik mereka salah dalam memberikan simpangan bandul pada saat awal start untuk melakukan ayunan. Jadi, sehingga kami, dari kesalahan-kesalahan analisis yang kami lakukan pada praktikum, pengembangan alat, bandul sederhana ya, untuk mengukur gravitasi, maka kita memperbaharui, alat ini dengan secara langsung kita menghadirkan atau menyatukan penggaris dan juga busur pada statif ini. Agar apa? Agar, pengukuran panjang tali itu lebih akurat dan juga, pengukuran, penyimpangan sudut dalam memulai start-nya bandul ini lebih, tepat. Sehingga yang diharapkan dengan begini kami bisa mendapatkan, nilai gravitasi bumi yang lebih, akurat.
seperti itu. Nah, ini adalah gambar rancangan awal alat praktikum kita ya. Ini ada statif, rancangan statif, nanti di sini ada busur yang kita kaitkan di sini dan juga kita satukan penggarisnya. Oke, next. Nah, ini adalah daftar pustaka ya, yang menjadi rujukan kami dalam mengembangkan alat praktikum ini. Ada dari Husni dan kawan-kawan, Widya dan kawan-kawan, Setiadin dan kawan-kawan, Tripler, dan Giancoli. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait pengembangan alat praktikum bandul matematis untuk mengukur alat gravitasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya dan kita sama-sama mencari jalan keluar untuk pengembangan alat praktikum yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.